Iya. 1 Samuel 25 ayat 1 sampai dengan 22. Dan matilah Samuel. Seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Dan Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu." Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang?" Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang dan setelah sampai, mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, "Kamu masing-masing sandanglah pedang." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, "Ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami mengembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuan kita dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia." Lalu
Segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue arah. Dibuatnyalah semuanya ke atas keledai, lalu berkata kepada bujang-bujangnya, "Berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu." Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Daud tadinya telah berkata, "Sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika kutinggalkan hidup sampai pagi, seorang laki-laki saja pun dari semuanya yang ada padanya." 1 Samuel 25 ayat 23 sampai 44. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah, ya Tuanku, yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya, demikianlah ia. Nabal namanya, dan bebal orangnya. Tetapi aku, hambamu ini, tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu, Tuanku, demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan, daripada melakukan hutang darah, dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu, dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini. Sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh, karena Tuanku ini melakukan perang, Tuhan, dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu, dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan. Dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan, Allah Israel, yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu, dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah, dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan."
Tetapi demi Tuhan, Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, "Pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik." Sampailah Abigail kepada Nabal, dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya, seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu, tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya, sampai fajar menyingsing. Tetapi pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada, dan ia membatu. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu, Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, "Terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku, dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikkan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri." Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Para hamba Daud datang kepada Abigail di Karmel dan berkata kepadanya demikian, "Daud menyuruh kami kepadamu untuk mengambil engkau menjadi istrinya." Lalu bangkitlah perempuan itu berdiri. Sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata, "Sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba tuanku itu." Kemudian berkemaslah Abigail dengan segera. Ia menunggang keledainya dengan diiringi 5 orang pelayan perempuan. Ia mengikuti suruhan Daud itu dan menjadi istri Daud. Juga Ahinoam dari Yisrael telah diambil Daud menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menjadi istrinya. Tetapi Saul telah memberikan Mikal, anaknya perempuan, istri Daud, kepada Palti bin Lais yang dari Galim itu. Demikian. Oke, selanjutnya kita akan membaca dari 1 Korintus 11. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi
perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri. Patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap Tuhan, terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Demikian firman Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih untuk para lektor yang sudah menjalankan ayat Alkitab hari ini, Bu Rima, Bu Nerliana, juga Pak Maruli Siregar. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan hari ini berjudul Baginda Nabi mati diracun budaknya, yang akan disampaikan oleh gembala kita Pastor Joseph Paulzang. Silakan Pastor. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Saudara, nantikan Tuhan dengan penuh cinta
isi hidupmu setiap hari. Jangan lupa berbuat baik, saudara ya. Jadi setiap hari Anda tanya, apakah aku sudah berbuat baik hari ini? Karena kita adalah ciptaan baru yang diciptakan untuk kebaikan. Ya, jadi otakmu hari ini jangan siapa yang hari ini mau tak bikin celaka ya, jangan begitu. Tapi ini siapa yang belum tak bales ya, jangan gitu saudara ya. Bangun tidur, aku hari ini mau bikin baik sama siapa ya. Disiplin saudara, coba. Aku hari ini mau bikin baik sama siapa ya. Nanti hidupmu bahagia saudara. Ya, waktu menanti waduh banyak masalah apa, enggak kepikir, justru mikir. Justru lagi banyak masalah itu kamu berpikir, hari ini aku mau bikin baik sama siapa ya. Nanti hidupmu bahagia saudara. Ya, kalau dalam pemikiranmu isinya cuma nyelakain orang, balas dendam, aku enggak terima nih diginiin, ya kamu udah bahagia. Ya saya ada sedikit aja misalnya nih, saya nggak suka nih sama orang ini nih, jengkel nih, itu sih bikin saya enggak bahagia, saudara. Bikin enggak enak banget ya. Jadi saya mulai, aku mau bikin kebaikan apa ya, gitu saudara ya. Jangan berpikir, wah puas, yang penting puas, bukan. Yang penting aku udah bikin baik apa. Ya walaupun jengkel, pokoknya aku sudah bikin baik apa. Sudah, enggak urusan saudara. Nanti hidupmu bahagia. Setiap kebaikan yang kamu tabur akan bertumbuh. Dan itu akan membuat kamu, akan membuat sebuah taman Eden, saudara. Setiap kebaikan yang kamu bikin, ya. Setiap kebaikan yang kamu buat adalah sebuah benih, ya, yang membuat, yang nanti akhirnya bertumbuh menjadi tumbuh-tumbuhan yang indah, bunga-bunga yang indah. Itulah taman Edenmu, saudara. Itulah taman Eden dari sekarang, ya, yang di kelas apologetik sudah belajar kemarin. Itulah surganya kita, saudara. Bukan nanti, sekarang mulainya. Sampai nanti kamu mati, nah itulah surgamu tuh, saudara. Kamu akan melanjutin itu. Tapi setiap kamu mengabaikan kebaikan, harusnya kamu bisa bikin baik, tapi kamu abaikan. Kamu bisa bikin baik, ada orang lapar, kamu tidak kasih makan. Ada orang musuhi kamu, kamu tidak ampuni. Ada orang jenggeli kamu, kamu tidak bikin baik, menabur kebaikan kepada dia. Maka itu adalah sebuah semak belukar yang tumbuh, yang kamu biarkan. Itu adalah sebuah taman yang tidak kamu rawat. Akhirnya jadi taman Eden. Itulah alam mautmu, saudara. Itulah kutuk bagimu. Ya, Pak, Anda sanggup, Anda bisa. Di dalam nama Yesus kamu akan sanggup. Karena kamu adalah ciptaan yang baru, diciptakan untuk segala hal yang baik. Masalahnya kamu cuma basa-basi sih, retorika sih. Ya tapi lagi pusing lah, iya. Itu kan pusing, masalah, problem, itu kan hanya ilusi, saudara. Ya, apapun masalah kamu hari ini itu adalah ilusi dari kehidupan. Yang real adalah perbuatanmu untuk berbuat baik, itu real. Itu real. Tapi masalah yang kamu itu kan adalah sebuah ilusi. Bahkan kamu di penjara, bahkan kamu di rumah sakit, itu adalah ilusi kehidupan. Karena jiwamu itulah hidupmu yang sebenarnya. Nah, saudara, suatu hari, ya, konon ceritanya, kalau benar-benar cerita ini ada, ya, nabinya, tetangganya Bu Elia itu diracun, saudara, oleh budaknya sendiri. Saudara tahu nggak kenapa bisa ada orang diracun sama budaknya? Kenapa ada orang bisa diracun sama budaknya? Ngacung, saudara. Yang bisa jawab nanti dikasih buku khilafah terakhir ya. Nanti kita mau punya buku lagi ya, mau terbit buku lagi, ini lagi dibikin. Buku tentang penciptaan ya Mas, saya lupa yang ini lagi mau terbit apa dulu, saya lupa ya. Siapa yang mau jawab? Mengapa ada orang bisa diracun sama budaknya sendiri, sama pembantunya sendiri, saudara? Kenapa, saudara? Iya, Marcel. Marcel mah. Karena majikannya nyebelin, Pastor. Jadi diracun. Biarpun nyebelin juga kalau dia tahu nggak bakal bisa diracun, tahu rahasianya nggak bakal bisa diracun. Apa dong berarti? Udah dong, sekali aja jawabnya. Ganti ya yang lain. Marcel mah jawab nggak jawab, bukunya di tangan dia. Siliwangi. Pastor saya.
Ya siapa? Karena apa? Karena Udah, kebencian, Siliwangi dulu. Saya. karena kebencian. Saya Kebencian. Pastor. Iya, kalau mau orang benci kayak apa, kalau kamunya lakukan ini, kamu nggak akan bisa diracun. Lasma, Bu Lasma. Pastor saya. Apa Bu Lasma? Pastor. Ya, Saya Pastor. Karena budaknya yang menyediakan makan minum majikannya. jadinya Jadi dia bisa melakukan racun itu lewat makanan minuman. ya masih kurang dikit. Aduh. Nah, oke, ini ada nih Fernando Silaen. Iya loh, Fernando Silaen. Ya karena majikannya bodoh, Pak. Itu mah udah jangan ditanya, cuman bukan itu jawabannya. Sebodoh-bodohnya kalau dia lakukan ini nggak bakal bisa diracun. Pak Murji, mana Pak Murji? Mana Pak Murji nih? Iya nih Pak Murji nih. Ini Pak Murji ini udah bakal Nabi ke-27 di sebentar lagi nih. Ya Pak Murji. Majikannya celutak. Apa? Majikannya apa? Celutak. Nggak dengar. Celutak, Pastor. Celutak, waduh, nggak bener aja. Celutak nggak bisa diracun jadi anak kalau celutak. Edi, silakan. Kenapa? Karena budaknya dendam. Oh iya, dendam udah pasti diperbudak kok. Suaminya dibunuh pasti dendam. Tapi kalau dia lakukan ini, dia tidak akan bisa diracun. Tidak akan bisa keracunan. Ini ada rahasianya. Nanti tak aja. Ini rahasia kerajaan sorga, saudara, yang tahu cuma Nabi 26 sama Tuhan Yesus. Lukulio silakan. Lukulio. Nggak bisa mengendalikan tesukanya dan apa namanya. Wah, itu tadi hasilnya anak nanti. Hasilnya anak, itu celutak itu tadi sama saja itu. Kamu otaknya ke sana semua nih. Aduh, Pak Murjis sama Lukulio nih. Aduh, otaknya celutak. Victoria, B2, silakan Victoria. Jahat kelakuannya, Pastor. Oh iya, makanya jahat, makanya diracun kan karena jahat. Cuman kan bukan itu. Orang baik juga bisa diracun. Nih, ada siapa nih? Eprata. Mbak Bu Eprata. Gila titit, Pastor. Aduh, itu kan celutak tadi. Aduh, pagi-pagi udah celutak-celutakan ini. Itu lagi. Aduh, kalau dan lagi dan sama ini masing-masing, sama pasangan masing-masing. Aduh, udah celutak-celutakan repot kita ntar. Ameliana. Karena dia nabi palsu, Pastor. Loh iya pasti mau palsunya ya maka karena dia melakukan ini maka dia nabi palsu ya pasti. Maruli Siregar iya loh. Maruli Siregar budaknya ingin membuktikan bahwa dia itu apa benar-benar nabi apa bukan gitu Pak Pastor. Dia bisa mati. Kan tadi nabi palsu tadi karena nabi palsu bukan buros. Karena nabinya nggak sakti. Loh itu ya tadi itu Pak Maruli tadi sudah jawab sama Ameliana. Martinus Kedu. Mana Martinus Kedu? Mana Martinus? Mikrofonnya dinyalakan dulu. Martinus. Mikrofonnya dinyalakan lagi. Tadi sudah nyala, tapi itu dipencet lagi. Oke nih. Lu kasih Anja dulu deh. Oke, Pak Pastor. Ya. Rakus, Pak Pastor. Dia rakus. Telojo gitu. Iya. Sudah hampir benar. Tadi kan sudah dijawab sama siapa tadi? Sama Bu Lasma. Udah hampir benar, tapi bukan. Hampir benar, tapi bukan. Benar ya. Oke, thank you, Pak. Hampir benar, tapi bukan. Tadi Bu Lasma udah dijawab itu, tapi bukan itu. Hampir benar, tapi bukan. Martinus itu. Nggak bisa menguasai diri.
Itu tadi sama-sama dengan Pak Lukas, sama dengan Bu Lasma. Dah cukup. Nggak seru nih. Aduh, saudara, Tuhan Yesus pernah bilang begini. Seorang tuan itu, ya, seorang tuan itu kalau mau makan, ya saudara ya, dia harus kumpulkan dulu pembantu-pembantu, budak-budaknya harus kumpulin dulu, saudara. Benar nggak? Tuhan Yesus bilang kalau kamu mau makan, ya, seorang tuan yang baik itu kalau mau makan, kumpulin dulu budak-budaknya. Lalu dia ikat pinggangnya, lalu kasih makan budaknya itu, saudara. Kalau ada racunnya kan budaknya itu dulu yang mati, saudara. Iya kan, saudara. Kalau ada racunnya budaknya itu yang mati, ya kan? Jadi seorang tuan itu melayani makan kepada budak-budaknya dulu. Jadi ketika kita kumpul semua, jangan tuannya dilayani oleh budaknya, saudara. Tapi si tuan itu suruh mereka semua duduk lalu dilayani kasih makan. Kalau ada racunnya mereka dulu yang mati. Setelah itu, setelah semua, baru dia duduk, dia ambil makanannya sendiri, saudara. Jangan kamu udah kerja sana, lalu budakmu masih disuruh melayani kamu, nyuapin kamu makan lagi. Makanya mati kamu, saudara. Goblok itu tadi. Nabi goblok, nabi palsu, nabi rakus, nabi celutak, segala macam itu tadi. Tuhan Yesus ajarkan. Karena apa? Karena cinta kan. Mereka udah capek, saudara. Mereka itu rakyat jelata. Ya. Mereka bekerja lebih keras dari kamu. Kamu tuh hidupnya lebih beruntung daripada mereka. Maka biar kamu layani mereka, saudara. Sehingga tidak ada kemarahan di hati mereka. Mereka melihat kamu cinta mereka. Mereka melihat kamu mengasihi mereka. Tetapi itu sekaligus ternyata membawa rezeki. Kalau mereka yang masak itu naruh racun, ya yang makan pertama itu ya keracunan. Iya kan? Kamu melayani makanmu sendiri, jangan minta dilayani lagi. Kamu layanilah makananmu sendiri setelah kamu melayani mereka. Saudara, itu ajaran Tuhan Yesus. Ayatnya di mana, saudara? Seorang tuan itu melayani dulu hamba-hambanya. Ya. Paham nggak tuh, saudara? Kita baca kan di dalam 1 Korintus 11. Ya. Di dalam 1 Korintus 11 jadi kita baca. Kamu kalau lagi perjamuan Tuhan itu bukan pakai anggur kecil, roti kecil. Itu benar-benar makan kayak kita makan. Oke, ininya Papa mana ya, Dek? iPad Papa tolong deh. iPad Papa itu tolong deh. Perjamuan Tuhan itu kamu benar-benar makan, saudara. Kamu benar-benar makan perjamuan Tuhan itu, ya. Nah, nih saya tunjukkan ya. Jadi perjamuan Tuhan itu kita lakukan ya setiap Sabtu ya, pokoknya setiap ibadah kita, koinonia kita lakukan perjamuan Tuhan. Kalau kita kasih makan orang-orang miskin di sentral stasiun dan tadi gereja mengusulkan kita kasih makan di gereja, saudara ya, berarti kita boleh ngundang. Wah, saya senang sekali, wah happy sekali saya ya. Itu namanya perjamuan Tuhan. Anda kepikir nggak? Ya, dan itu kan bolak-balik yang saya bilang. Kalau kamu kumpul, ya, biasanya kan orang kaya, majelis gereja, donatur gede disuruh makan dulu. Ya, tetapi untung orang-orang kita nggak ada yang begitu ya, saudara ya. Orang-orang kita itu biasanya suruh makan yang miskin dulu. Baru kita melayani mereka, terus kita duduk, saudara. Bersyukur ya sama Tuhan ya. Tuhan ajarkan kepada kita. Itulah rahasia kerajaan surga. Bagaimana kamu bisa menghadirkan kerajaan surga bagi mereka, sehingga mereka itu menjadi taman yang indah dalam hidupmu, saudara. Para budak-budak ini, atau para hamba saya, atau kalau zaman modern ini ya orang-orang kecil ini, rakyat jelata. Karena kamu yang menyajikan makanan untuk mereka dulu, baru kita makan punya kita sendiri. Itu ajaran Tuhan, saudara ya. Itu ajaran Tuhan yang sangat luar biasa dan kamu tidak akan dapatkan dalam ajaran manapun juga, saudara. Dan itu akan menghindarkan kamu dari mati diracun.
Tapi beneran ya saudara ya, saya nggak apa yang namanya ya, nggak bohongan saudara ya. Bentar ya. Saya tunjukkan ya saudara ya. Bentar. Nah ini ya, mana nih? Saudara, setiap kita kan ada perjamuan Tuhan ya saudara ya. Setiap kali ya saudara ya. Nah, Anda kelihatan kan tuh, sudah mulai kelihatan ya. Nah, ini kemarin kita ada baptisan ya. Ini ya saudara ya. Kita ada perjamuan Tuhan saudara. Ya, lihat. Ini orang-orang yang separuh ini homeless saudara ya. Yang separuh ini orang-orang yang tidak. Inilah perjamuan Tuhan saudara ya. Coba, inilah perjamuan Tuhan yang di 1 Korintus 11 tadi. Inilah perjamuan the Lord's Supper, ya. Inilah perjamuan Paskah, perjamuan Tuhan itu yang diteladankan. Makanya si baginda Nabi ke-20 ini dia tidak mengenal the Lord's Supper. Dia tidak mengenal bagaimana membasuh kaki muridnya, bagaimana melayani murid-muridnya terlebih dahulu. Seperti Yesus kan pertama kali kan memecah roti, apa dia makan? Enggak, dia bagi dulu murid-muridnya, dia layani semua. Setelah mereka selesai makan, baru dia makan buat sendiri. Makanya Yesus tidak bisa mati diracun. Karena dia selalu kasih ke orang dulu, saudara, setiap kali dia makan. Ya kan? Mau orang benci kayak apa, mau orang apa kayak, nggak bisa diracun. Karena dia selalu kasih ke orang dulu, sebelum dia dulukan orang lain. Apakah kita begitu, saudara? Itu sebuah berkat. Kalau kamu ngasih makan dulu ke orang, saudara. Ya, kamu kasih makan orang, dahulukan orang lain, maka kamu akan diberkati, saudara. Artinya kamu turun ke dalam kelimpahan yang luar biasa, dan hati kamu namanya diaken, itu artinya pelayan meja. Ini meja. Nah, orang yang di sebelah ini, nah ini nih yang lagi berdiri ini, yang ini ada Bu Santi, ada Bu Marjuni, ini lagi ngelayani itu namanya diaken tuh, saudara. Lagi ngelayani meja itu loh. Itu namanya diaken tuh, Bu Marsuni, Bu Santi, ada siapa lagi di situ di belakang Pak Yusak, ya. Itu namanya pelayan meja tuh. Dia melayani meja. Ini ada yang kurang, ini sopnya belum nih, oh ini ayamnya kurang nih, oh ini kerupuknya belum. Terus itu diambilkan. Siapa lagi ini yang butuh air? Itu pelayan meja. Kalau orang-orang ini keracunan, maka Bu Marjuni sama Bu Santi gak keracunan, saudara. Karena yang makan mereka duluan. Iya kan? Nah, makanya si baginda keracunan tuh, si baginda 25, karena ya, dia makan dulu, dilayani sama orang lain. Tuhan Yesus makan tidak pernah dilayani orang lain, dia melayani dulu, saudara. Ya, saudara ya, ini makan dengan lahapnya kita nih ya. Keracunan, Bu Marjuni enggak belum makan Bu Marjuni. Ya kan? Gitu ya, saudara ya. Paham ya? Saudara, kita balik lagi ke Nabal ya. Daud ini kan perampok, ya, karena dia kan lagi buronan. Ya, Daud ini kan memang dia perampok. Setelah dia jadi prajurit, ya, dia kemudian ikut Raja Saul dan dia dikecewakan, ya kan? Akhirnya dia harus lari, nggak bisa jadi gembala kambing domba lagi karena dia disersi kok. Makanya dia harus ngerampok. Yang dirampok adalah orang-orang kafir, saudara. Bukan orang kafir ya, namanya Goyim, bukan orang Israel, ya. Nah, kemudian si Nabal ini adalah orang Israel, lalu dilindungi sama si Daud. Sebetulnya si Nabal ini memang menghadapi banyak pencuri dan perampok, saudara. Daud bisa nyuri, tapi Daud tidak mau karena dia adalah orang Israel. Biasanya dia rampok di tempat lain, tapi kali itu dia ini orang kaya sekali, dia butuh perlindungan. Ya, daripada kita ngerampok, kita jaga saja. Tapi ini dasar orang kaya ya, orang kaya ini dia tidak berterima kasih, saudara. Ya karena memang dia tidak minta. Dia tidak minta dilindungi sama Daud, kok dia sudah siap mau rugi berapa juga tidak apa-apa. Tetapi sebenarnya dia kan nggak rugi, ya kan? Nah intinya sebenarnya
Kalau si Nabal ini ngasih makan Daud, melindungi Daud, Saul sampai dengar, mati si Nabal ini. Coba kita cerita yang logis ya. Kita rekonstruksi. Kalau Nabal kasih makan Daud, si Nabal ini tahu Daud itu buronan dari sang raja. Dia dengar itu imam-imam di Nob dibasmi semua, dibunuh sama Saul. Gara-gara kasih makan Daud. Maka si Nabal juga tidak akan kasih makan Daud. Tidak akan, saudara. Karena kalau si Nabal kasih makan Daud dan Raja Saul dengar, dibunuh Nabal. Ya, ini ada cerita yang Anda coba pakai yang masuk akal, saudara. Kalau saya jadi Nabal, Daud tidak akan tak kasih makan juga. Ada apa-apa saya bisa kena masalah. Ya, contoh kemarin dulu Tommy Soeharto lagi buronan. Orang yang nampung Tommy Soeharto dimasukkan penjara juga kena, saudara ya. Cuma lebih ringan, cuma kan tetap masuk penjara. Kalau nggak salah Tommy kena 15 tahun, orang yang dilindungin kena masuk penjara 5 tahun kalau nggak salah tuh. Karena dianggap melindungi buronan, kena. Ya. Kalau si Nabal melindungi Daud, ngasih makan, bisa dibunuh. Jadi si Daud juga arogan, ya. Si Daud juga merasa berjasa, dia merasa mendapat haknya. Banyak orang merasa berjasa. Kamu kecewa nanti, saudara. Ya, kalau kamu merasa berjasa, ya, kamu akan kecewa. Ini ceritanya Daud sama Nabal ini jangan cerita antagonis dan protagonis, enggak, saudara ya. Daud juga merasa berjasa, dia ingin menuntut jasanya dia, dan pasti akan kecewa. Walaupun kamu berjasa, saudara, kalau kamu lagi di tempat kerja, jangan merasa berjasa bagi perusahaan itu. Tuhan Yesus berkata dengan jelas, kalau kamu sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan bagi Tuhanmu, lalu Tuhanmu memuji kamu, kamu bilang, kami ini hanya hamba yang melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kalau kamu punya sikap hati seperti itu, ya, maka bosmu akan sayang sama kamu. Wah, bos itu nggak tahu diri, Pak. Saya dulu merasa berjasa, saudara, sama perusahaan. Saya ini pekerja keras dan kalau saya bikin target, di target berapapun sama perusahaan, pasti tercapai. Tetapi saya lupa diri, saya merasa saya yang hebat. Ya, bahkan dalam pelayanan pun, ya, saya merasa saya hebat. Sampai Tuhan lupakan saya, dihancurkan. Sikap hati kita merasa berjasa bagi perusahaan, bagi komunitas. Kalau bukan karena saya, nggak jadi ini. Itu adalah sikap yang buruk, sikap seorang bajingan, saudara. Sikap begal. Ya kan? Kamu jasanya seberapa sih? Terus kamu pengen minta, ya kan? Menuntut balas jasa. Itu namanya kamu begal, saudara. Kalau kamu kerja di perusahaan, seberapapun kamu berjasa, kamu kan sudah dapat gaji. Kalau kamu melayani Tuhan, seberapapun jasamu, namanya melayani Tuhan, biarlah upahnya dari surga. Kamu tidak usah sok berjasa bagi komunitas itu, lalu kamu ingin menguasai komunitas itu, kemilikan. Ya, saudara, loh, Galarua itu kan udah ada saya, nggak ada duitnya, saudara. Namanya Jaga Pancasila Samrut Katulistiwa, JPZ. Tapi apakah saya kemilikan, saudara? Enggak lah. Kalau kamu memang bisa jalan tanpa saya, silakan jalan sendiri. Tapi kalau mau di sini, harus terbuka laporan keuangannya. Bukan saya merasa berjasa, karena semua di sini kalau kita minta dana kita buka, saudara. Ya, ini ada Bu Marjuni, Bu Lianti, Pak Hari ada di sini ya. Itu prinsip, itu ininya kita, ya. Itulah kekuatan dari komunitas kita. Dan di sini tidak ada yang merasa berjasa. Kalau begitu kamu merasa berjasa, biasanya kamu tidak tahan, kamu akan keluar. Kamu akan ngatain saya Menara Babel, karena kamu iri, kamu yang kerja, saya yang dapat mama. Karena kamu merasa berjasa. Maaf saudara ya, tanpa YouTube ini, ya kan tidak ada yayasan-yayasan ini.
Tanpa Tuhan mempromosikan YouTube saya juga nggak ada. Jadi siapapun di sini termasuk saya tidak bisa merasa berjasa. Lakukan tugasmu. Kita semua ini hanya hamba yang tak berguna, yang melakukan tugas kita, saudara. Waduh, kelebihan 10 menit ya. Satu lagi, saudara. Kesalahannya si Nabal apa, saudara? Ini kan orang butuh makan. Ya kan? Jangan pernah kamu nikmati segala keberhasilanmu sendiri. Kamu harus membagi, saudara. Seberhasil apapun kamu, bahwa itu kekuatanmu sendiri, pekerjaanmu sendiri. Jangan pernah membagi kepada orang miskin, saudara. Jangan pernah membagi kepada orang miskin. Karena semua yang kamu tabur itulah yang akan membersihkan hidupmu. Itu akan membentengi hidupmu dari niat orang-orang jahat. Ya, 2 pesan itu, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kalau kurang jelas diulang lagi.